Teman-teman semua sama Nabila, apakah sudah jelas? Um, Putus-putus konfirmasi dong. Kita tolong ya. Putus kah suaranya? Lalu, kalau aku offline, gimana kalau aku offline? Better? Masih sama kah putus-putus? Kalau sekarang nih, bagaimana? Apakah Kak, Terus Kak, putus-putus kak. oh, masih oke. Nah, teman-teman masih sama kah? Putus-putus? udah enggak Kak? Oh, udah enggak. Oke, langsung aja kita mulai. Kita tahu berapa polisi yang saya screen ya teman-teman. Yang ini biar jaringannya lebih lancar. Nanti kalau ada kendala Kak, bantu jelasin outcome dong. Nah, jadi biar ini sulit. Oke. Oke, materi kita kali ini drilling tentang view ya atau numerik. Jadi di video kali ini kita fokuskan dulu menyelesaikan modul. Kalau teman-teman sini Nabila, kemudian ada dan Muhammad Nabil. Jangan lupa dirimin namanya ya. Jangan lupa dirimin namanya, nama underscore minatnya. Satu persatu. Minatnya di mana nih? Febrin, Ulangi kak, tadi putus-putus suaranya. Ajul Fahmi, minatnya di mana? Sekdin atau TNI Polri? Akademi TNI kak. Oh, akan di TNI ya. Kemudian Nabila, di mana nih? Nabila Arkamnya. Pak PKTI TNI. APK TNI, gitu. Iya betul Kak. Kemudian Muhammad Nabil, di mana nih? Di Akademi Polisi, Kak. Oh, akan di ya. Langsung aja nih kita mulai nonton. Ini aku searching dulu. Nah, untuk di Akademi Polisi ya, sebenarnya materinya itu numeriknya itu bisa berat. Begitu juga sebenarnya di TNI ya. Jika itu apa aja gitu. Kita cek apa aja sih yang em, matematikanya gitu. Sebentar, aku cek dulu. Oke, karena ini tadi menyesuaikan teman-teman sama TNI, berarti
aku ngasih tiup yang murni nih. Karena kan teman-teman pastinya paling besar tesnya nanti makanya aku akan kasih materi yang menarik gitu. Nggak menutup kemungkinan di TIU juga akan keluar. Cuman pastinya di TIU akan gitu ya. Jadi kita eh, ke materi yang mau pusat screen mode. Sebentar mau ditunggu. Masih lagi nih. Dulu konfirmasi juga. Teman-teman dapat model yang ini apa enggak? Ini guys. Terus kompetensi dasar. Nih, ini enggak. Dong. Ini Putus-putus kak suaranya. enggak untuk modulnya teman-teman. Untuk lain. Ulangi kak, suaranya putus-putus. Aku ulangin. Teman-teman dapat modul ini adik Taruna Academy. Dapat kak, dapat. Dapat. Oke. Kak, maaf aku baru gabung hari ini, Kak. Buat aksesnya tuh dapat dari mana ya, Kak? Oke. Kan dikirim oleh admin Kak. Jadi modul nanti konfirmasi kami modulnya gitu. Lupa. Teman-teman yang online dapat modulnya online kah atau nanya juga nih? Aku juga pengajar teman jadi juga masih belajar produknya Panara begitu. Kayaknya gimana? Dapat modul langsung atau online nih? Langsung kak. Mau langsung ya pasti kamu konfirmasi aja ya Nabila ke admin. Nanti biasanya dikirim gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Iya sama-sama. Oke, jadi ini uji PKB untuk akademi. Nah, teman-teman, kalau ada kesulitan soal yang di modul, bisa teman-teman tanya langsung ya. Bisa langsung kirim screenshot ke grup atau bisa japri ke nomorku yang aku kirim link SIM tadi gitu. Jadi teman-teman fleksibel aja nanyanya bisa kapan aja. Nah, kita fokus ke view-nya nih. View kita,
Nah, ini logika. Logika di drilling sebelumnya udah pernah kita bahas ya. Penalaran analitis juga. Udah. Kita fokus ke drilling berarti kita menyelesaikan soal-soal aja. Teman-teman ada kendala nggak di penalaran analitis? Dikerjain atau skip aja nih penalaran analitis? Boleh kerjain sebagian Kak, bahas sebagian. Oke, buat refresh ya. Tuh, bus A, B, C, D, E, dan siap diberangkatkan. Bus A dan F, bus B, D dari perusahaan beta. E dan E dari perusahaan gamma. Jika setiap jam hanya ada 2 perusahaan yang memberangkatkan bus, maka kemungkinan bus yang diberangkatkan bersamaan dalam 1 jam apa? Ini aturannya setiap jam hanya ada 2 perusahaan. Berarti kita fokusnya kalau nggak ada AF, ya BD. E. Jawabannya kita cek A, AF, oke. Perusahaan ya kan. Kemudian CD. Nah, CD perusahaan berarti nggak. Kemudian cek nih. B, D, oh oke aman. A, E, nah ini nggak boleh. E-nya kan beda perusahaan. A-nya juga. C, E, oke aman. Sama A, B. Nah, B-nya yang nggak boleh. A-nya juga nggak boleh karena dua-duanya beda. B, F. B, F. B. Nggak bisa. Kalau E juga nggak bisa. A, F. Terus ini D, bisa. Kok ini nggak ada ya jawabannya? Teman-teman ada nggak jawabannya nomor 1? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Tapi kita cek ya. Kalau yang berarti kalau kita misalkan jawab yang lain, bisa jadi A, B, F, D, boleh kan? Kan beda-beda. B, D itu juga beda-beda. Nah, kita teliti ini nggak ada yang 2 perusahaan. Oke, kita next saja kalau gitu. Nomor 2. Nomor 2 ini kita langsung ke pertanyaan ya. Kalau ada soal yang panjang kali lebar bacaannya. Yang paling benar mengenai tidak. Nah, kita langsung fokus ke aja. Tidak. Tidak itu apa? Siap. Ada 4 gadis daerah berbeda yang akan mengikuti kontes Putri Indonesia. Mereka adalah Alia, Bunga, Citra, dan Linda. Alia adalah yang tertinggi. Warna kulitnya lebih gelap dari Dinda. Nah, ini yang ditanyain siapa? Dinda. Nah, kulitnya lebih gelap si Alia. Berarti
Nah, ini belum ya. Terus kemudian pada lebih terang dibandingkan citra dan bunga. Bisa dipahami? Kemudian rambut Alia paling panjang dan dia kurus. Rambut Alia paling kurus. Oke. Bunga memiliki paling gelap, dia lebih tinggi dan rambutnya lebih panjang daripada Citra dan Dinda. Namun dia lebih kurus dari Dinda. Citra adalah yang paling gemuk dan memiliki kulit paling putih dan lebih tinggi dari Dinda. Berarti Dinda ya Alia yang paling kurus. Ya kan? Bertubuh kurus dari Alia jelas salah. Berambut pendek dari Tiara. Satu ini. Tiara. Emang ada yang namanya Tiara? Ada ya namanya Tiara. Ini Alia bilang Citra Dinda. Jadi salah juga. Lebih tinggi dari Citra. Lebih tinggi dari Citra. Dengan memiliki panjang, lihat dia lebih tinggi dan lebih panjang. Citra dan Dinda. Berarti yang lebih tinggi siapa? Bunga kan? Bunga yang lebih tinggi daripada Citra sama Dinda. Berarti kalau Citra lebih tinggi. Enggak. Nah, berarti Dinda lebih pendek, bukan lebih tinggi ya dari Citra ya. Karena yang lebih tinggi sih Citra. Kemudian lebih mancung. Mana ada mancung di sana? Mancung. Mancung ada tak? Teman-teman mancung. Ada ya mancung di sini. Namanya. Betul. Kemudian kita cek berkulit lebih gelap dari bunga. Tapi lebih gelap dan lebih terang dibandingkan Citra dan bunga. Ini berarti dia paling gelap ya teman-teman. Kalau paling gelap ya nggak mungkin lebih gelap dari bunga. A salah, B salah, C juga salah, ya enggak? C ini Tiara, nggak ada ya Tiara di sini. Nggak ada, Kak. Oh, ya betul. Jadi ini jawabannya, ini salah, ini salah, ini juga salah. Lebih tinggi dari kita, juga salah. Nah ini, tapi ini nggak ada di pernyataan lebih mancung dari Citra. Ada tuh teman-teman yang lebih mancung? Minta tolong kalau ada. Adanya rambut, lebih kurus. Berarti nggak ada jawabannya ya, Kak. Nggak ada. Oh, oke, aku coba. Nah, tidak berkulit lebih. Jawabannya C. Jawabannya C, guys. Kita cek nih. Berambut lebih pendek dari Tiara.
Nah, Tiara ada. Mungkin yang dimaksud Tiara di sini Citra ya kan? Citra kan rambutnya ada juga sih keterangannya di sini Citra. Citra di sini cuman Bunga memiliki kulit bika dan bikini dan rambutnya lebih panjang daripada Citra dan Dinda. Nah, kemungkinan ya betul bisa jadi lebih pendek daripada Citra. Nah, masalahnya Tiara. Kemudian nomor satu nih, aku penasaran nih, nomor satu kok nggak ada jawabannya. Ini ada pembahasannya teman-teman. Nah, jawabannya C. C, E sama AB. Nah, C, C, E, AB. AB itu dari perusahaan Dharma. Oke. AB akan dari apa? Dari delta. Nggak bisa toh. Ya udah. Ya udah jangan bahas ini guys. Teman-teman boleh boleh searching yang lain nih. Aku kasih contoh referensi yang lain aja habis ini. Kalau memang eh apa ya agak kesulitannya di situ. Pola bilangan deh. Pola bilangan kita udah pernah bahas aritmatika. Jadi yang paling penting aritmatika itu teman-teman pahami rumusnya barisan aritmatika. Nah, aritmatika itu apa sih, Kak? Aritmatika itu selisih yang tetap. Oke, itu kata kuncinya. Selisih yang tetap. Jadi pakai rumus ini. Boleh di SPS kalau teman-teman ngajar nyatet ya. Dalam kurung dulu diselesaikan habis itu dikali B. B-nya itu adalah beda. Jadi misalkan satu dari dua. Oke, aku ulangi. Jadi misalkan angka 2, 4, 6. Nah, 2, 4, 6 ini bedanya kan cuma 2. Nah, bedanya itu ditulis bedanya di sini. N itu adalah sukunya. Kayak 2 itu suku pertama, 4 suku ke 2. Kebayang nggak? Kita akan ngerti. Jadi ke sini 4. Nah, N itu adalah ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Nah, N itu adalah ya ini 1, 2, 3-nya ini gitu, urutannya. Sedangkan A adalah suku awal. Kalau di urutan ini 2, 4, 6, yang A 2, ya kan? Terus B adalah bedanya. Jadi urutan kedua keempat ini kan bedanya tambah 2. Nah ini 2 ini masuk ke B. Tuh. Terus selain itu, nah ini jawab matematika ini jumlah. Misalkan ini ada pertanyaan 2 tambah 4, misalkan habis itu sampai misalkan tambah titik-titik ya kan sampai tambah 300 nih misalkan. Kamu tinggal nggak usah nih kamu hitung satu persatu. 2 tambah 4 tambah 6 tambah bisa pakai sini. Itu kemudian waktu dulu next. Ini segera saja kita skip pembahasan lanjut ke soalnya. Ini geometri. Nah, ini geometri juga sering keluar. Geometri itu perkalian pembagian. Jadi kalau aritmatika penjumlahan pengurangan yang difokuskan perbedaan urutannya, kalau di geometri perkalian sama pembagian. Ini terus, nah kalau teman-teman ada yang ditanyakan soal itu bisa nanya. Nah ini, oke, kita latihan soal deret nih. Nomor satu, ini sepertinya ada jawabannya nih teman-teman. Semua, 14
ke 18, terus ke 26, sama ke 38. Setelah ini angkanya berapa? Kita cek nih, 14 ke 18. Ini beda berapa? Tambah 4. Ya kan? Terus habis itu, ini ke sini tambah berapa, teman-teman? Tambah 8 ya. Ya kan? 18 ke 26. Terus 26 ke 38 tambah berapa? Tambah 2. Nah, pertanyaannya ini ke sini jadi berapa? Nah, kita bisa lihat nih, 4 ke 8 juga. Ini tambah berapa, teman-teman? Tambah 4, ya kan? Terus 8 ke 12 juga ditambah 4. Nah, berarti untuk barisan berikutnya, 12-nya juga ditambah 4. Berapa? Tambah 16. Tambah 16, berapa nih? 8 tambah 6. Suaraku jelas kan? Jelas, Kak. 8 tambah 6 berapa, Nabila? 54. 54. Ada kan jawabannya? Ada, Kak. Nomor 10 dan nomor 2. Gimana? Gimana nih? Enggak. Nomor 2. Berarti tambah masih yang 10 ke 12 tambah 2, 12 ke 14 tambah 2. Terus habis itu yang 14 ke 16 tambah 2, 16 tambah 2 berarti 18, Kak, jawabannya. Sip. 4. Kalau nomor 3, yang nomor 3 ini. Gimana? Gimana teman-teman, nomor 3? Aljul Fahmi, Muhammad Nabil, yang lain. Ayo coba. Ini tambah 4, ya kan? Gampang ini guys, semua tambah 4. Ya kan, ini tambah 4 juga. Nah, ini juga. Nah, berarti tambah. Kalau berapa guys? Tambah 4. Yang malu-malu kucing bisa, apa namanya? Bisa teman-teman. Oh ya, ini ada Panji, ada juga menjumpai kalian. Ayo yang lain, ini jawabannya apa? Yang mana? 2529. 529. Sip. Isi ya saja kalau gampang. Nah saja. Nomor 4 dan 5 bisa dikerjakan sendiri ya teman-teman. Bisa? Nomor 4. Karena ini berurutan ya, jadi teman-teman harus fokus loncatnya. Polanya nggak boleh satu. Nah, nanti aman. Coba di sini. Ini. Coba. Kalau gitu. Akan kelihatan. Ini ke sini. Oh ya, betul. Betul. Betul sekali. Hmm. Hmm. Berarti apa nih? Itu ke sini. Lepas ini. Berarti dia akan tambah 2. Dan ini juga tambah 2. 3 ke 5. Tambah 2. Jadi itu 5 ke 7 tambah 2. Berarti 7 ke sini tambah 2. Berapa? Iya. Lalu kita cek lagi, em, dari 5 ke
Oh ya, dari 4 ya. Ini 4 ke 8 tambah 4. 8 ke 12 tambah 4. Berarti 12 ke berikutnya juga tambah 4. Berapa? Itu jawabannya yang Kak, 9 sama 16. Betul? Iya. Aku next kalau gampang ya. Aku next ke selain pola kita dapat habis nih. Nah, ini ada pembahasannya. Betul. Nah, ini betul pola-pola. Oke, perbandingan kuantitatif. Kita udah bahas ini ya, teman-teman. Perbandingan kuantitatif. Jadi ada perbandingan senilai sama berbalik nilai. Kata kuncinya, kalau senilai itu makin banyak angkanya, juga makin besar kuantitasnya gitu. Jadi misalkan apa namanya, harga apel yang beli 1.000 misalkan. Nah, berarti kalau 10 kilo apel kan lebih banyak gitu. Itu aja sih kalau contoh yang paling konkretnya. Nah, kalau yang perbandingan berbalik nilai itu berarti di mana salah satu nilainya meningkat, nilai yang lain akan menurun. Gitu. Contohnya kamu pengen nih bangun renovasi kamar kamu ya kan. Semula cuma kamu yang ngerjain, habis itu dibantu sama orang lain dengan tambahan orang, bukan tambah lama tapi tambah cepat. Itu akhirnya dari semula. Nah, ini perbandingannya. Kayak misalkan kita anggap orangnya ini adalah A, kemudian waktunya B. Waktunya yang kebalik ya kan makin banyak makin cepat dan kita balik A. Berarti waktu yang kedua atau waktu yang apa misalkan paling banyak ditanyain ya berapa cepatnya ya kan itu di paling atas baru yang awalnya di bawah itu. Contohnya ini banyak pekerja 15 hari ya kan ini kebalik ya dihabiskan berat 15 hari dengan 8 pekerja ya kan jika tim hanya ada 5 berarti yang dibalik jalan X-nya yang di atas yang ditanyain kayak ini B2 per 5 15 per 5 kemudian dikali silang nah 15 kali 8 sama dengan itu ada perbandingan bertingkat. Nah, perbandingan bertingkat itu ada 3 yang dibandingkan. Jadi cuma tidak hanya 2 ya. Jadi ada 3 A, B, A dibanding B banding C. Nah, ini sering keluar juga. Nah, caranya gimana kalau begini ya kan? Aku ada satu cara yang apa ya paling sering digunakan kan 1 banding 3, 2 banding 4. Ini kalau misalkan A dibanding B banding C banding 4. Jadi kamu tinggal kalikan aja nih sama masing-masing apa ya APK-nya ya kan. Kalau matematika adalah KP-nya. Jadi kalau versi cepatnya, nah teman-teman bisa pakai apa perkalian yang mungkin masuk di situ. Contohnya gimana? Si apa namanya dalam soal berbanding Marcel dibanding sama Nina, Marcel dibanding sama Nina adalah 2 banding 4. Jika jumlah jeruk yang dimiliki Nina 24, apa jumlah jeruk yang dimiliki Dita dan Marsal? Nah, kamu bandingin dulu, Dita sama Marsal kan 1 banding 3. Kemudian Marsal banding Nina 2 banding 4. Nah, kamu perlu bandingin nih 1 banding 3 sama 2 banding 4. Nah, biar ketemu dua-duanya itu saling ada titik temunya gitu. Coba ini atasnya kali 2,
bawahnya kali 3. Nah, ketemu nih 2 banding 6 sama 6 banding 12. Di mana Marcel ini kan ada titik temunya. 6 perbandingan. Nah, kita perlu yang Marcel ya kan. Marcel. Berarti nanti kalau teman-teman pasti ini cari perbandingan yang sama-sama membandingkan dengan satu hal yang sama. Oh, Dita sama Marcel. Ini Marcel sama Nina. Oh, berarti kita Marcelnya biar ketemu bandingannya gitu. Jadi yang 1/3 dikali 2, yang 4 nih 3. Biar angkanya ketemu perbandingannya 6. Nah, pertanyaannya jumlahnya dimiliki Dita sama Marcel. Nah, ini kan udah jadi 1 nih. 2 banding 6 banding 12. Nah, kalau udah ini kan lebih gampang. Karena jumlah jeruk ini ya, bukan pensil, 24 berarti keseluruhan perbandingan bisa dikali 2, ya kan? Ya kan, ini kan Nina kan 12. Bisa dikali 2 kan? Berarti punyanya Dita 4, punyanya Marcel 6 kali 2, 12, punyanya Nina, ya 24 itu. Tuh. Bisa dipahami teman-teman kalau perbandingan berat tingkat, jadi nggak usah untuk soal-soal perbandingan berat gitu. Tinggal nyari titik temunya apa sih yang dibandingin sama gitu. Oke. Kemudian perbandingan usia. Nah, ini perbandingan usia juga perlu kita cek ya. Dimana biasanya pengecohnya itu adalah dikurangi usia yang lain ya kan. Kemudian lebih muda, lebih tua. Nah, ini tuh paling sering keluar ya, lebih muda, lebih tua gitu. Jadi teman-teman harus bikin kalimat matematika sendiri gitu. Jangan terpaku sama soal. Usia Alia saat ini 28 tahun. Oke, kita tulis Alia 28 tahun ya. Alia 28 tahun. Kemudian yang kedua, kita bisa apa? Cross check nih. Sini ya. Usia Zen saat ini sebesar 2 kali usia Nia dikurangi usia A. Oke, berarti Nia iya. Kemudian jika usianya banyak apa dikit? Halo, halo. So- Nah, Kak, suaranya nggak jelas. Dari tadi nggak jelas, teman-teman. Putus-putus, Kak. Oke. Kalau sekarang nih, masih putus-putus, Kak? Udah jelas, Kak. Oke. Jadi kalau ada urutan usia, teman-teman kalau 5 tahun lebih muda, aku nanya, makin dikit usianya apa makin gede kalau lebih muda? Lebih dikit, Kak. Ya, lebih dikit. Jadi kan Nia, ini ditulis Nia sama dengan Alia dikurangi 5, karena 5 tahun lebih muda. Gitu. Nah, kalau udah gini, kamu bisa menyelesaikan nih kalimat matematikanya, ya Kak. Masing-masing kamu masukin yang ada Alia. Kok bisa kamu tentuin urutan yang paling muda atau yang paling tua. Nah, ini kita sudah pernah membahas ya. Sudah ya? Udah, Kak. Ya, kalau misalkan teman-teman ada yang ditanyain, bisa. Aritmatika sosial kita juga udah membahas.
untung rugi juga tidak. Jadi teman-teman yang baru bergabung bisa kalau ada yang ditanyain bisa langsung tanya ya, seperti Nabila bisa langsung tanya lewat grup atau jadi ke kakak juga boleh. Oke? Siap, Kak. Kemudian ini juga udah ya, ada pemilihan uang juga. Terus, nah ini persamaan dan ketidaksamaan. Oke. Persamaan dan ketidaksamaan sekilas dibahas ya. Jadi kalau persamaan itu ada banyak ya teman-teman jenisnya. Persamaan itu biasanya pakai sama dengan. Namanya persamaan ya, sama dengan. Nah, kemudian persamaan itu ada dua ya, namanya PLSP. Nah, biasanya pakai ini, bentuknya A dengan C. Kayak misalkan 3X, oke, 3X ditambah 5 sama dengan 10, nah, misalkan begitu. Itu salah satu contohnya ya, teman-teman, untuk persamaan linear satu variabel. Jadi cuman ya X aja gitu. Itu satu variabel. Sedangkan yang kedua itu dua variabel. Ada X sama Y. Jadi AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Caranya ada 3. Bisa elipsi, hapus salah satunya, koefisiennya, atau substitusi, dimasukkan ke persamaan. Kalau misalkan X-nya 0, Y-nya 0, nah itu substitusi, dimasukin. Atau bisa campuran, dua-duanya terpakai. Itu caranya menentukan yang dua variabel. Nah, ini ada contoh soalnya, kita langsung ke ketidaksamaan. Nah, ini pakai tanda ini, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Sifat-sifatnya, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi, misalkan A dari B, berarti A ditambah C, kita daripada B ditambah, akan lebih besar. Ini kita ambil sama. Jadi, tidak terlalu penting juga ya teman-teman, jadi bisa skip aja. Ini sebagai asumsi aja nih, tapi tidak sama ini. Ini ada yang satu variabel, persamaan kuadrat. Jadi bentuknya pangkat 2. X kuadrat tambah B tambah C. Kalau persamaan kuadrat kan sama dengan 0. Nah, ini kan kurang dari atau lebih dari 0. Nah, akar-akarnya, nah ini yang beda nih. Kalau akar-akarnya itu kebalikan dari tandanya. Jika tanda persamaan, nah ini makanya ada catatannya nih. Jika tanda pertidaksamaan itu lebih besar, maka X-nya, akar-akarnya itu pasti X1 kurang dari X2. Dengan atau, makanya di sini ditulis ini, X kurang dari X1 atau X lebih besar daripada X2. Nah, kalau kurang dari, ya kan, hari ini lebih dari ya, jadi kurang dari, kalau kurang dari berarti X1 itu kurang dari X, kurang dari X2. Jadi kalau lebih dari malah tandanya dibalik ya, teman-teman jangan salah. Ini pertidaksamaan pecahan. Seperti ini ya, banyak AX plus B
per ZX plus D lebih besar sama dengan inilah langsungnya bisa dipindahkan masing-masing ruas, bisa disamakan penyakitnya dan mengubah menjadi siku-siku polinom, artinya siku-siku yang sejenis gitu ya, yang satu jenis. Kemudian selesaikan dengan memperhatikan penyebut pecah ini. Kita ke contoh soalnya. Kita sudah ya ini? Sudah belum teman-teman? Aku proses dulu. Sudah kah? Halo guys? Sudah mengerjakan kan ini kah atau belum? Halo guys, apakah sudah atau belum? Konfirmasi dong. Panji, Amalia, Joshua, Theo. Sudahkah? Belum, Kak. Belum. Oke, kita bahas ya kalau itu. Nomor 1 apa jawabannya? 1-1. BK. Cepet banget kamu Nabila. 2. Kita bahas 2x dikurang 5. Nah, ini kan tinggal pindah ruas. Jadi tambah 5. Jadi 2x sama dengan 12. Sorry ya, ini agak susah karena aku nggak pakai versi. 12 per 2. Nomor 2 apa? Nomor 2. Ini caranya gini ya. Jadi 3 kali x. Jadi 3x. Kemudian 3 kali 2, 6. Ingat tandanya. Jadi dikurang 6 sama dengan 2. Kemudian ini 3x. Kan? Terus habis itu 6-nya pindah ke sini. 12 ditambah 6 berapa? 18. Berarti X-nya 18 dibagi 3 berapa? Lanjut. Tulis nomor 3. 3 jawabannya 2x tambah 5 sama dengan 11. X. X-nya berapa guys? Bisa nggak ada yang bisa bagi? Panji, Muhammad Nabil, Joshua Theo, Amalia, Ama. 6, 6. Apa jawabannya? 6. Akuin. Kita cek. 2x tambah 5 sama dengan 11. 2x. Nah, ini kan tinggal pindah ruas. Jadi, ruas jadi kurang 5. X-nya 11 kurang 5. Nah, X-nya yang ditanyain berarti 6 dibagi 2. 3. Kurang dikit lagi, kamu pasti luput sama ini. Itu salah, maaf.
Iya, nggak apa-apa. Ini kan boleh juga teman-teman. Oke, next. Next. Nomor 4. Selesaikan pertigaan. Sama ya, teman-teman. Ini pindah ke sini, ya kan? Jadi dikurang. Tapi ingat tandanya kalau dibagi, dia jadi berubah tandanya. Jadi aku tulisnya di sini 2x 2x ditambah 3 itu kurang dari 9 ya. Kalau pindah ruas jadi 2x kan kurang 9 dikurang 3. Berarti 2x di apa? Kurang dari 9 kurangi 3 berapa guys? 5. Ya kan? Nah, kalau Jawabannya dibagi itu jadi yang seharusnya di X itu pindah jadi tanpa X lebih besar dari 3. Ya, begitu. Nomor 5. Nomor 5. Selesaikan persamaan ini. Apa jawabannya, guys? D. Guys, ya, guys, cepet banget kamu. Iya, guys. Biar kita belajar. Cepet banget sih kamu. Ya, gila. Udah 12. Dengan 21. Terus 3x. Ini pindah ruas nih. Jadi kurang. Ya kan? Dikurang 12 berapa tuh? 9, Kak. 9. Nah, 9. 9. Sip, mantap. Any question guys? Ada yang ditanyain? Aman, Kak. Aman. Oke, kalau aman aku next ke bab yang lain. Oke, ada pembahasan juga. Ini peluang permutasi dan kombinasi. Di lingkar ini aku nggak bahas detailnya gimana ya teman-teman. Nanti kita akan bahas juga di pertemuan yang reguler. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, harapan ya, atau harapan ya kan. Dari kemungkinan yang istilah-istilahnya di sini banyak sampel. Sampel itu em, apa ya? Ibaratnya tuh seperti himpunan dari semua hal yang akan terjadi, ya kan? Sampel itu lebih ke contoh ya kan. Kayak misalkan sampel barang kamu beli, sampel parfum kamu coba dan sebagainya itu ibaratnya tester atau contohnya ya yang mewakili dari isi dari keseluruhan gitu. Itu sampel. Kemudian ada titik sampel peluang. Nah, titik sampel itu adalah semua anggota dari sampel. Jadi, sampel itu kan ada anggotanya ya, ada jenisnya masing-masing. Dan itu yang namanya masing-masingnya adalah titik sampel. Kemudian percobaan peluang itu akan ini ya, kan, untuk memperoleh hasil. Itu namanya percobaan peluang. Kemudian frekuensi itu banyaknya hasil yang sama. Ada istilah yang kedua adalah frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif itu adalah muncul Putus, Kak, suaranya.
Sekarang masih kah? Masih putus-putus? Masih, Kak. Waduh, agak bahaya nih. Kalau di sini apa ya? Ada desa sih guys. Aku nggak di rumah soalnya. Jadi agak susah nih sinyalnya. Gimana sekarang? Masih? Oh, udah better, Kak. Oh. Jadi ada frekuensi relatif itu hasil yang muncul dari beberapa percobaan. Maksudnya ini, teman-teman boleh screenshot ya, yang belum ada linknya boleh screenshot. Jadi banyaknya kejadian per banyaknya percobaan. Nah, peluang dari suatu kejadian itu dirumuskan PA atau peluang kejadian A itu sama dengan NA per NS. Jadi apa sih NA per NS? Di sini dijelasin NA itu adalah banyaknya kejadian A dan NS adalah banyaknya seluruh kejadian. Jadi misalkan nih kamu lempar satu dua kali, munculnya mata dadu 3. Nah, berarti kan banyaknya kejadian, banyaknya yang kamu lempar. Jadi banyaknya kejadian itu adalah banyaknya yang kamu lempar itu per banyaknya seluruh kejadian. Dimana kan kemungkinan dadu adalah mata 1 sampai 6. Nah, berarti peluang kejadian itu sama dengan 2 kali pelemparan itu per 6. Ya kan? Dan munculnya kemungkinan apa? Kemungkinan mata 3, ya kan? Itu kan dalam satu kali lempar ya cuma 1. Kalau 2 kali lempar ya 2. Berarti 2 per 6. Itu peluang kejadian. Kemudian permutasi. Permutasi itu penyusunan yang secara urut. Permutasi itu urutan secara urut. Misalnya ini, Pn sama dengan N faktorial. Ini bacanya faktorial ya, bukan tanda seru. Faktorial ini itu urut ya. Jadi misalkan 3 faktorial. Berarti kalau 3 faktorial, aku tulis di sini. Oke. Kalau 3 faktorial, misalkan 3 faktorial, itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Pokoknya faktorial itu mentok perkalian berurut sampai 1. Itu faktorial. Tuh. Ini rumus permutasi dari n elemen. Jadi maksudnya apa ya? Permutasi itu cuma ada satu kejadian dan satu kemungkinan itu pakai ini di sini n faktorial. Sedangkan permutasi atau urutan yang memperhatikan 2 unsur, jadi satunya itu kejadian nih, misalkan urutan kalau apa ya, nomor plat kan harus urut ya, munculnya huruf A sama B. Nah kan itu kita harus memperhatikan, oh sama B itu 2 dan nomor plat ada 6 misalkan urutan. Berarti 2 per 6. Nah ini pakai rumus ini yang sering banget keluar. Tuh. Yaitu PNR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Jadi N dikurangi R dulu, baru difaktorialkan. Di SS dulu teman-teman. Kalau ada yang ditanyain, silahkan mengenai permutasi sama peluang.
Adakah teman-teman? Atau aman? Aman ya? Kalau aman, Aman, Kak. kalau aman aku lanjut ke soal. Ini yang paling sering. Nah, ini juga ada tapi jarang keluar. Biasanya pakai yang apa sini? Permutasi siklis. Siklis itu untuk meja bundar, teman-teman. Meja bundar itu pakai permutasi siklis. Biasanya ada apa namanya? Pertanyaan urutan duduk dalam suatu meja bundar. Nah, kalau kayak gitu pakai permutasi siklis. Karena pas kan kalau ditempatkan dimanapun, selama dia apa ya urutannya begitu, ya sama gitu. Permutasi siklis itu artinya perputarannya sama, berulang. Bedanya apa sama yang nomor 5? Nah, kalau berulang ini tidak bersiklus atau tidak bersiklus seperti lingkaran gitu. Ini hanya berulang kembali. Jadi permutasi siklis itu N dikurangi 1 faktorial. Sedangkan permutasi berulang adalah N pangkat K. K-nya itu adalah kejadiannya atau berapa banyaknya gitu dari keseluruhan. Kombinasi. Nah, kombinasi itu penyusunan objek yang tidak memperhatikan urutan. Jadi ini kita materi dulu ya. Next, drilling atau pertemuan kita ke soal. Tuh. Jadi di kombinasi ini tidak memperhatikan urutan penyusunan ini. Jadi nggak peduli tuh urutannya, yang penting bisa masuk. Oke, ini kita bahas satu soal aja. Nomor 1, habis itu kita selesaikan. Setengah 10 teman-teman tidak perlu istirahat, fisik juga penting. Nomor 1, setelah dadu bersisi 6, jadi bersisi 6 dilempar 1 kali. Nah, berapakah peluang munculnya angka ganjil? Angka ganjil ada berapa, teman-teman? Angka ganjil. Aku nanya, angka ganjil ada berapa? 1, ada 3, ada 3, 5. Nah, dan dadu itu NS-nya berapa? Atau jumlah keseluruhannya berapa, teman-teman? Berarti dadu itu jumlah keseluruhannya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya kan? Nah, berarti peluangnya itu adalah NA per NS. Nah, di mana NA ini tadi ya ini 1, 3, 5. Ada berapa? 3. S-nya ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. 3 per 6 kalau disederhanakan jadinya 2 per berapa? 3. Berapa, Nabila? 2 per 3. Bagi 3 berapa? 1. Ya kan? Bagi Enggak, 3. Kak. Ya, seperti ya setengah, Kak. Ya, 1 per 4. Teman-teman, aman? Nomor, oke. Satu soal dulu ya, teman-teman. Nanti nomor 2, 3, 4, dan 5. Teman-teman bisa kerjain dulu. Jangan lihat pembahasan. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan atau apapun bisa langsung ditanyain. Berapa banyak cara untuk menyusun huruf-huruf dari kata maju? Oke, jelas ya terakhir ya.
cara untuk menyusun huruf kata maju berarti dia harus memperhatikan apa? Urutan ya teman-teman. Nah ini teman-teman pakai cara permutasi. Nah, permutasi dari berapa? 4 angka, ya kan? Dari banyaknya alfabet. Alfabetnya ada berapa? Huruf alfabet. Teman-teman ada berapa? A sampai Z? Oh, harus begitu. A sampai Z. Apa nih? 20 berapa? A sampai Z. 26. 26 kok. Apa tambah dengan mana? Nah, ya itu rumusnya. Nanti pakai ini teman-teman. Kasih. Kasih. Nanti aku harus gunakan ini n faktorial per n dikurangi. Beberapa banyak cara. Nah, ini kalau pakai di sini, wah ada pembahasannya. Langsung 4 faktorial juga. Tak apa. 4 per kurang 4 jadi 18. Ada dua sih teman-teman caranya. Kalau teman-teman kalau ini jawabannya ini ya teman-teman boleh pakai itu tadi. Kalau jawabannya ini ya langsung kata dia ini. Kalau misalkan enggak ya berarti tadi 4 faktorial dan 26 dikurangi 4 berapa tuh? 22 faktor ya. Jadi kalau nemu soal seperti ini ya, aku kasih satu cara nih teman-teman. Nemu soal yang begini ada propernya, nanti bisa teman-teman bilang padahal nanti. Ini kan biasanya jaraknya nggak terlalu jauh ya. Dua-dua, nah ini teman-teman harus ubah nih gitu. Dua-dua sampai dua-dua, ya kan? Dua-dua kali 21 faktorial. Nah, 4 kali ini kan adalah 4 kali 3, ya kan? Kali 2 kali 1 ini kan. Nah, kalau teman-teman al yang jawabannya per ya, bukan yang ini, bisa pakai ini. Jadi banyak cara sih menyusun huruf-huruf ya. Bisa langsung sesuai ini, maju ini kan berarti, oh maju ini nggak harus sesuai urutan nih, ya kan? Udah berarti langsung 4 faktorial, ya kan? Nggak perlu memperhatikan dari A sampai Z, tapi kalau perlu A sampai Z pakai ini. 4 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini kan bisa dibagi 2, 11. Ini dibagi 3, 1. Bagi 3, kali 21 kali 20. Ini kali 20 kali 19 faktorial. Nah, misalkan begini. 19 faktorial. Nah, ini kan bisa dibagi 2 lagi. Ini kita coret bagi 2 kan sama ini. Ini bagi 2, 10. Ini bagi 3 tadi, 7, ya kan? Terus 10 bagi 2, 5. Ini dibagi lagi, 2.
Nah, teman-teman boleh otak-atik. Nah, nanti akan ketemu 1/35 kali 11, 385. Bukan. Atau boleh pakai 2. Ini kan bisa ada 2 ya. 3/385 kali 19 faktor. Ya, nah ini kadang juga muncul begini teman-teman. 19 faktor. Jadi tergantung yang jawabannya ya. Kalau 4 faktorial ini kan tinggal 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Jadi tadi aku ngecek kunci, kok jawabannya ini gitu. Atau langsung di faktorial. Kalau setelah pas nomor 3. Oke. Dari 5 orang yang terdiri dari A, B, C, D, dan E, dipilih 3 orang untuk sebuah tim. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan? Ayo, berapa? Berapa guys caranya? Acak nggak? Acak kan? Berarti pakai apa? Kombinasi. Kalau acak, bukan kombinasi. Akan dipilih 3 orang. 3 sama ini. Kalau 3 sama 5, berarti jawabannya, caranya gimana? Nah, ini. N faktorial per R dikurangi. Nah, kita coba selesaikan di sini. Berarti sama dengan, yang aku bikin di sini ya. N faktorial, berarti N-nya adalah 5 faktorial. Ya kan? Per 3 faktorial. Kemudian N-nya dikurangi R5 dikurangi 3 berapa? Langsung ya. 2 faktorial. Kemudian tinggal ini 5 dikali 4, ya kan? Habis itu dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ini kan 3 faktorial. 2 faktorial kan 2 kali 1. Kita catat sama. 10. Tinggal 5 kali. Kita cek nih, ada nggak tuh 10 tadi. Kita cek. Asas dulu kalau teman-teman pengen screenshot, screenshot aja. Ada ya 10 ya. And equation sejauh ini sampai sini dulu ya teman-teman, karena ini malam. Barangkali kalau malam mingguan mau healing boleh banget. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita dokumentasi dulu. Aman kok, Dokumentasi. aman. Kenapa? Aju Fahmi. Aman kok, aman. Udah gak ada pertanyaan. Gimana? Mohon maaf. Aman, aman. Gak ada pertanyaan. Ayo kita on-cam dulu. Kita dokumentasi. Bentar aja. Dokumentasi dulu. Nah, kamu gimana? Di rumah? Kak? Di Fahmi? Muhammad Nabil, kamu di rumah? Yosua Theo, apakah kamu bersemangat minggu ini? Nabila, ayo on cam Nabila. Anji, Ama, Amalia, ayo. Oh, tunjukkan
kegantengan dan kecantikan kalian, teman-teman. Ayo kita mulai screenshot. 3, 2, 1. Nabila, kamu udah on cam, kenapa Nabila? Ayo on cam. Oke. Teman-teman, lanjut kalau aja. ada pertanyaan teman-teman, kalau ada pertanyaan apapun bisa langsung sharing ya. Oke, Muhammad Nabil, Yosua Theo, Ajul Fahmi, kalau ada apapun bisa langsung di-sharingkan. Dengan kakak boleh atau bisa ke grup ya. Semuanya juga berproses. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Teman-teman, mohon maaf apa kurang lebihnya berkaitan jaringan apapun. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga lancar sampai tes dan sebagainya. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya, Terima Kak. kasih. Wassalamualaikum. Iya, sama-sama.